Kami menyadari Tuhan, begitu mudahnya kami menyanyikan lagu ini bahwa tatkala kami menghadapi kehidupan, kami tidak bisa melihat jalan-Mu dan Engkau yang menuntun kami. Kami menyadari tidak selalu kami bisa langsung percaya kepadamu Tuhan. Namun kami bersyukur Engkau Tuhan yang mengenal hidup dan hati kami, meskipun keadaan kami berat dan kacau sekalipun. Dengan kasih karunia-Mu Engkau menyelamatkan kami. Dan firman-Mu itulah yang terus mengiringi perjalanan kami menghadapi kehidupan, pasang surut kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan sekali lagi berbicaralah kepada setiap kami, dan pakailah hamba-Mu yang kecil dan yang lemah ini, supaya melaluinya kebenaran-Mu yang indah itu boleh disampaikan dengan jelas dan dengan sederhana. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, shalom. Senang sekali hari ini bisa bersama-sama meskipun tadi pagi cuaca hujan, tapi Tuhan mampukan kita untuk kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah dan memuji menyenangkan Dia. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya diberikan tema tentang melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sosial media kita ataupun story kita ataupun story orang lain begitu ya, melihat akhir-akhir ini kita akan melihat begitu banyak info-info yang tidak menyenangkan berkaitan dengan perang, ya. Kita tahu di Timur Tengah antara US bersama dengan Israel perang melawan Iran dan sekutunya begitu. Bapak Ibu, yang terjadi adalah keadaan-keadaan yang sangat mencekam dan ketidakpastian. Bahkan semalam ketika saya lihat-lihat YouTube begitu ya, masih ada rombongan yang sedang berjalan-jalan ataupun ziarah ke Israel nggak bisa pulang, terjebak di Yordania. Dan keadaan itu keadaan yang tidak pasti, gimana bisa pulang ketemu dengan keluarga. Bapak Ibu, dalam keadaan yang tidak pasti itu kita sebagai manusia mungkin bisa terselip dalam ketidakpastian itu. Apakah ada sesuatu yang masih kita pegang dengan pasti di dalam hidup ini? Menggambarkan kehidupan yang tidak pasti itu, ada sebuah film yang menginspirasi saya, sebuah film tahun 2019 yang sangat terkenal, yaitu film Joker. Saudara, film ini dibintangi oleh aktor yang sangat terkenal yaitu Joaquin Phoenix, dan dia berperan sebagai Arthur. Bapak Ibu, kalau kita melihat Joker itu awalnya tentu saja dia tidak langsung dilahirkan jadi Joker, bukan. Dia awalnya adalah seorang manusia biasa, tetapi dia mengalami bantingan kehidupan yang sangat-sangat berat dalam kehidupannya. Apa itu? Saya kira kalimat ini yang membuat dia akhirnya memutuskan, yes, saya akan memberikan notis kepada dunia. Apa yang dia katakan? Bapak Ibu, dia mengatakan demikian, sepanjang hidup saya tidak tahu jika saya benar-benar ada. Arthur tahu dia ada, tapi dia nggak sadar betul dia ada. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Tetapi dia berkata, saya akan terus lakukan supaya orang-orang akan mulai memperhatikan dia ada. Bapak Ibu, Arthur itu hidup, ada, tapi keberadaannya seperti tiada. Orang-orang melihat dia ada secara fisik, tetapi mengacuhkannya. Bahkan ketika Arthur bertemu dengan ayahnya di sebuah toilet, dia bertemu, apa yang dia katakan di situ? Apa yang diharapkan dari bapaknya? Dia berkata demikian. Dia berkata, saya tidak ingin apapun darimu. Yang saya inginkan hanya apa? Sedikit kehangatan, sedikit pelukan, sedikit kesopanan. Bapak Ibu, kalau kita melihat inilah jeritan hati Arthur yang menggema di ruang kosong, tetapi tanpa jawaban. Saudaraku, film ini menggambarkan seorang manusia yang hidup di tengah dunia yang sangat keras, yang penuh tekanan, terasa tidak adil, tetapi di tengah kekacauan itu, ketidakpastian itu, perlahan-lahan manusia ini jiwanya runtuh di situ. Saudaraku, pengalaman hidup yang penuh ketidakpastian bukan hanya dialami oleh kita pada zaman ini, tetapi juga dialami ribuan tahun yang lalu, yaitu oleh Daud.
Saudaraku, Daud sebelum dia menjadi raja, kalau kita melihat dia waktu itu akan dibunuh oleh Raja Saul. Karena Raja Saul iri. Bagaimana pada saat itu ketika Daud mengalahkan Goliat, orang-orang lebih memuji Daud dibandingkan Saul. Di-compare begitu. Saudaraku, di tengah-tengah Daud berlari mengejar, menghindari Saul. Dari kota ke kota lainnya. Bahkan sampai pada akhirnya Daud menyingkir ke sebuah daerah yang paling berbahaya, yaitu daerah kota Gad, kota musuhnya orang Israel, Filistin. Saudaraku, di tempat itulah ternyata lahir sebuah mazmur yang sangat indah. Mazmur 34 yang sama-sama nanti kita akan baca. Saudaraku, bagaimana di tengah-tengah ketidakpastian hidup, ketidakpastian akan pekerjaan ekonomi kita ke depan, ketidakpastian bagaimana kehidupan kita yang mungkin sakit tanpa pengharapan. Kehidupan masa hidup kita yang tidak mudah menghadapi kepastian ekonomi ke depan. Saudaraku, kita tetap dapat melihat dan mengecap kebaikan Tuhan yang pasti. Bagaimana kita belajar dari Daud. Di dalam Mazmur 34 ayat yang pertama sampai 7 sampai yang ke-11. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya masing-masing ataupun yang ada di depan. Izinkan saya untuk membacakannya untuk kita semua. Mazmur 34, ayat yang pertama. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat yang ketujuh, orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ayat yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita melanjutkan dari 1 Samuel 21 ayat 10 sampai yang ke-15. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga daripada Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu, ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila kah aku? Maka kamu membawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan dan mengabarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari dua bagian firman Tuhan ini ada dua poin kebenaran yang kita bisa pelajari mengenai mengecap kebaikan Tuhan. Yang pertama, mengecap dan melihat kebaikan Tuhan itu. Kita baca bersama-sama. Yang pertama dengan apa? Mengingat kembali pengalaman, diselamatkan dan disertai Tuhan. Saudaraku, di dalam Mazmur 34, Daud sang pemazmur sedang mengajak jemaatnya, Mazmur ini untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat uniknya di dalam ayat yang pertama, di dalam Mazmur 34 ini, subskripsi Mazmur ini ditulis bukan Daud waktu itu setelah dia menang perang. Ataupun Daud sedang menghadapi kehidupan yang nyaman, aman, tentram. Tetapi kita tahu bahwa Daud sedang kacau hidupnya dan imannya juga kacau. Bukan hanya imannya, kesadarannya pun juga mau dia buat kacau sebenarnya. Tetapi ia ingat, Daud ingat pengalamannya diselamatkan Tuhan. Saudaraku, sewaktu Daud melarikan diri dari Raja Saul ke Nob, itu ke Imam Ahimelek.
Kemudian Daud pindah ke kota Gad, salah satu kota utama orang Filistin, di tempat Raja Akis atau Abimelek. Saudaraku jangan bingung, kok di Mazmur dibilangnya Abimelek, di 1 Samuel bilangnya Akis. Saudaraku, Akis itu nama personal, nama gelar kerajaannya itu adalah Abimelek. Sama seperti Yakub itu nama personal, Israel itu nama gelarnya begitu. Saudaraku, ini dua nama mengacu kepada pribadi yang sama, Raja Kota Gad. Saudaraku, Daud cerdik ya. Kalau kita melihat, Daud berpikir Saul itu takut sama orang Filistin. Dan Saul tidak akan berani kepada orang Filistin. Daud ini belum mengenal strategi sunsu peperangan begitu, tapi dia tahu Saul gak mungkin cari dia di Filistin. Maka Daud bersembunyi di kota Gad itu, dan dia tahu itu adalah tempat yang aman. Saudaraku, apa yang Daud lakukan? Saat dia masuk ke kota Gad, dia ketemu waktu itu pengawalnya Goliat ternyata. Mengenali Daud, bukankah ini yang ngelawan Goliat? Bukankah ini yang menjatuhkan Goliat? Saudaraku, apa yang Daud rasakan waktu itu? Daud melawan dia? Enggak. Ketika prajurit kenali Daud, Daud dituliskan menjadi sangat takut. Kemudian apa? Daud pura-pura gila di situ. Ya menggores-gores pintu gerbang. Ya saya nggak bisa mencontohkan karena saya belum pernah pura-pura gila, saudara. Apalagi air liurnya, kejanggutnya begitu ya. Dia pura-pura gila di situ. Demi apa di situ? Demi selamatkan diri. Saudaraku, dalam konteks keadaan takut, pura-pura gila, tidak pasti keadaan depannya. Mazmur ini ditulis. Saudaraku, waktu itu Daud sebenarnya dalam kondisi iman yang lemah. Kadang-kadang kalau iman sedang kacau, keadaan sedang kacau, kita bisa bilang, apa kabar kamu? Kita bisa bilang, oh all good, baik-baik aja. Saudaraku, tapi kita belajar dari Daud, dia tidak demikian. Ketika ditanya keadaannya baik-baik saja, dia bilang tidak. Dengan jelas sekali Mazmur 34 ayat 7 dikatakan orang tertindas. Daud tidak sangkali keadaannya yang tertindas waktu itu. Tetapi ia melihat walaupun tertindas, Tuhan mendengar. Tuhan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Saudaraku, Daud lari dari Saul. Lalu berlindung pada musuh Israel. Bahkan pada saat itu saudara, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel, Daud itu sedang membawa pedangnya Goliat. Yang sangat berat itu. Saudaraku, tapi Tuhan, kita lihat kasih karunia dan kebesaran Tuhan kita. Tuhan tetap menyelamatkan Daud meski iman dan hidup Daud sedang kacau. Saudara, kalau kita melihat bukan hanya itu. Daud juga merasa Tuhan menyertainya. Di ayat yang ke-8 Daud berkata malaikat Tuhan berkemah di sekelilingnya. Daud merasakan ada Tuhan dan penjagaannya yang bersama dengan dia. Meskipun ia pura-pura gila, dia akhirnya diselamatkan Tuhan. Karena apa? Tuhan menjaganya di situ. Saudaraku, Daud merasa ada Tuhan dan penjagaan Tuhan yang menyertai dirinya di sini. Maka saudaraku, kita belajar melihat di sini. Ketika kita mengingat kembali kebaikan Tuhan, itu bukan nanti. Kadang-kadang kita berpikir adalah kalau kebaikan Tuhan itu adalah kalau saya sakit, saya tidak dapat kerja, saya bisa merasakan kebaikan Tuhan kalau nanti saya bisa dapat kerja. Kalau saya nanti bisa sembuh, kalau saya nanti hutang saya bisa dilunaskan oleh Tuhan. Kalau saya nanti dan sebagainya. Tapi kita melihat. Untuk kita melihat, mengalami, mengecap kebaikan Tuhan bukan nanti. Tapi ingat kembali. Pengalaman diselamatkan dan disertai Tuhan. Itulah yang menjadi firman Tuhan yang berkata kepada kita saat ini. Saudaraku, Mazmur 34 sebenarnya adalah Mazmur akrostik. Akrostik artinya Mazmur ini disusun dengan alfabet Ibrani mulai dari A sampai Z lah, kurang lebih seperti itu. Saudaraku, kalau kita melihat saudara, pemazmur ingin katakan apa? Untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Saudaraku, kita bisa melihat A sampai Z kehidupan kita. Di mana Tuhan menyertai, menyelamatkan. Dan Tuhan memberikannya semuanya itu dalam kehidupan kita. Saudaraku, pengalaman ditolong Tuhan tidak harus spektakuler. Bisa spektakuler. Tetapi bukankah kebanyakan kita hidup sederhana, kita mengalami ditolong Tuhan.
Saudaraku, mari ingat saat Tuhan kasih hikmat kita. Saat kita interview kerja, kita nggak bisa, tapi Tuhan kasih hikmat untuk interview itu pernah kita mengalami lolos. Ataupun saat sedih atau kita berduka ditinggal orang yang kita kasihi. Di tengah-tengah semua orang tidak ada, di dalam keheningan. Tapi kita merasa ada Tuhan dekat dan firman Tuhan menghibur kita. Atau saudara, saat kita mau jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan ingatkan, waktu kita belum jatuh sama Tuhan, Tuhan ingatkan jangan jatuh, kita akhirnya dimampukan untuk lari. Kita ingat pengalaman itu. Ataupun saat kita sedang cari barang penting kehilangan, tetapi Tuhan kasih ingatan untuk kita bisa tahu barang itu ada di mana. Saudaraku, ingat, ditolong Tuhan. Mungkin saudara berkata, aduh Pak, pengalaman kekristenan saya biasa-biasa aja. Saya nggak pernah ditolong Tuhan kayak begitu tuh. Saya merasa kayaknya biasa-biasa aja kekristenan saya. Saudaraku, kalau engkau berkata demikian, mari kita ingat. Ada satu peristiwa yang mungkin saudara akan menjadi jalan saudara untuk melihat kebaikan Tuhan. Saudara, peristiwa ini Jumat 26 Desember tahun 2003. Ada gempa berkekuatan 6,6 skala Richter di kota Bam di negara Iran. Saudara, gempa ini menewaskan 30.000 orang meninggal pada waktu itu. Tetapi yang menarik saudara, ketika gempa yang begitu hebat terjadi menghancur luluh lantakan kota, ternyata ditemukan sebuah kisah yang menarik. Ditemukan seorang bayi perempuan berusia 6 bulan bernama Nasim. Terjebak 72 jam di reruntuhan, namun ditemukan selamat. Saudaraku, bayi ini, Nasim, ditemukan selamat di dalam pelukan ibunya yang telah meninggal. Saudaraku, mendengar kisah itu bukankah kita terenyuh? Betapa besarnya kasih seorang ibu yang rela menyelamatkan nyawanya demi anaknya selamat. Ibu tuh rela menerima timpahan batu sana sini supaya anaknya tetap selamat. Dan anak ini bukan 24 jam, bukan 36 jam, tetapi 72 jam di reruntuhan selamat. Saudaraku, kalau kita melihat kasih seorang ibu sangat besar. Tetapi kalau kita melihat Alkitab, Alkitab menunjukkan kepada kita ada kasih yang jauh-jauh lebih besar. Saudaraku, di dalam Kristus kita melihat kasih yang bukan hanya melindungi kita dari bahaya kematian sementara. Yesus itu Tuhan. Tetapi dia rela menjadi ciptaan. Menjadi sama seperti kita, demi kita. Bukan hanya tidak mengalami kematian sementara. Tetapi kita diselamatkan dari kematian yang kekal. Saudaraku, ia rela merendahkan dirinya untuk mencari saudara dan saya, untuk kita mengalami kasih yang terbesar itu, kebaikan yang terbesar itu. Dia rela menanggung murka Allah, supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya, tidak lagi mendapatkan murka Allah itu karena telah ditimpakan kepada Kristus. Dan kita yang tidak mampu hidup benar di hadapan Allah, tetapi karena ketaatan Kristus kita dibenarkan di dalam Dia karena karya Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka salib adalah kebaikan Tuhan yang terbesar yang dinyatakan pada kita. Ketika kita berdosa, ketika kita sedang kacau-kacaunya, ketika iman kita sedang kacau, ketika kita sedang dalam posisi berdosa, mendukakan hati Allah, memberontak kepada Allah. Tetapi di saat yang sama Tuhan menyatakan kasih-Nya, anugerah-Nya kepada kita dengan mati di atas kayu salib. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam Mazmur 34 ini sampai selesai, saudara. Saya membaca tadi sampai ayat yang 11. Ternyata ada satu ayat yang menarik, saudara. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan di situ, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun sampai yang patah. Saudaraku, ratusan tahun kemudian, Mazmur ini menggema di dalam perjanjian baru, di dalam Yohanes 19, saudara. Kalau kita melihat kebiasaan orang Romawi pada saat itu ketika mereka menyalibkan orang, maka untuk memastikan dia mati, setiap orang-orang yang disalib perlu dipatahkan kakinya. Tetapi ketika waktu itu, orang Romawi, prajurit Romawi, dia udah biasa nyalibkan orang, gak mungkin kelewatan. Dia tahu yang mana mati, yang mana bohong-bohongan mati, begitu ya. Jadi ketika dia lihat Tuhan Yesus, dia tahu
Tuhan Yesus sudah mati. Oleh karena itu, berita Mazmur ini menggema. Seakan-akan apa saudara? Mazmur ingin menunjuk kepada Kristus. Mazmur 34 ini ingin menunjuk kepada Kristus. Dan ingin berkata Daud diselamatkan dari kematian. Tetapi Yesus diselamatkan? Tidak. Yesus tidak diselamatkan dari kematian. Yesus mati. Supaya saudara dan saya yang mati terpisah dari Allah. Yang tidak mengalami kehidupan yang baik. Bahagia di dalam dunia ini. Bisa mengalami kehidupan yang baik. Damai sejahtera dan limpahnya itu dari Kristus. Ia mati supaya kita hidup. Saudaraku, itulah sebabnya saudara. Kalau kita melihat salib Kristus. Bukankah kita bisa benar-benar berkata, lihatlah, kecaplah kebaikan Tuhan itu. Saudaraku, maka kita yang telah mengalami kebaikan Tuhan yang terbesar itu. Maka ketika kita mengingat kembali pengalaman saya yang dulu berdosa sama Tuhan. Saya yang dulu hanya main-main menjadi orang Kristen. Yang menjadi orang Kristen-Kristenan. Tetapi Tuhan masih mau cari saya. Tuhan masih mau cari saya orang berdosa ini. Untuk mencicipi kecapan kebaikan yang besar itu. Maka saudara, salib itu. Melalui berita Injil itu berkata, kebaikan Tuhan sudah terlihat di kayu salib. Mari saudara kita ingat kembali kebaikan Tuhan. Mari kita ingat pengalaman diselamatkan dan disertai Tuhan. Terutama pengalaman kita diampuni dosanya, dipulihkan relasi kita dengan Tuhan. Itulah kecapan kebaikan Tuhan. Yang kedua saudara, kita bisa melihat. Mengecap dan kebaikan Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan. Bersama-sama kita baca. Mengecap kebaikan Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Saudaraku, sebagian orang Kristen, tidak semua saudara ya, melihat menjadi orang Kristen itu membosankan. Kenapa? Menjadi orang Kristen itu hidup banyak aturan, gak bebas. Hidup mesti jujur. Hari Minggu mesti ke gereja. Gak boleh merokok. Pacaran harus kudus. Gak boleh terlibat pornografi. Perjudian, pinjol, perjinahan. Dan lain-lain saudara. Saudara, kok orang-orang Kristen demikian melihat ataupun orang-orang dunia melihat orang Kristen itu hidup kekristenan itu berbanding terbalik dengan hidup yang penuh kebebasan dan kebahagiaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Mazmur, ketika melihat Mazmur itu melihat hidup yang penuh kebahagiaan itu sejalan dengan hidup kekristenan, hidup yang takut akan Tuhan. Saudaraku, pemazmur melihat hidup yang takut akan Tuhan itu tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Lihat sejalan ya. Di ayat 13 sampai 15 bahkan dikatakan mereka yang hidupnya takut akan Tuhan akan menikmati hidup yang baik. Saudaraku, pemazmur sejalan dengan Tuhan Yesus yang berkata di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai yang 11. Saudara, kita baca sama-sama ya 3, 4. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Allah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara mau sukacita hidup ini penuh, full. Dengan apa di sini? Yesus berkata jawabannya cuma satu. Dengan sukacitanya Yesus. Saudaraku, bagaimana kita bisa mendapat sukacitanya Yesus? Tuhan Yesus berkata apa? Kita perlu tinggal dalam kasih-Nya. Saudara, bagaimana kita bisa tinggal dalam kasih Yesus? Dengan kita hidup menuruti perintahnya. Saudara ngelihat sejalan saudara. Saudara langsung bertanya, oke, berarti kalau saya turut perintah Tuhan, saya baru bisa dapat kasih Tuhan ya? Tidak saudara. Di sini Tuhan Yesus sedang berkata bukan orang untuk muridnya. Orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan. Maka kita melihat ketaatan kepada Tuhan, itu bukan untuk kita mendapatkan kasih Tuhan.
Tapi ketaatan kepada Tuhan adalah respons bagi kita yang telah mengalami kasih Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita melihat di sini saudara, dengan kita menuruti perintah Tuhan, hidup takut akan Tuhan, kita akan mengalami hidup yang penuh kasih Tuhan. Dan sukacitanya Tuhan memenuhi hati kita. Saudara, beda loh, hidup takut sama Tuhan dengan hidup ketakutan sama Tuhan. Apa bedanya? Saudara, kalau kita takut sama Tuhan artinya kita itu hidup. Ya, kita menghormati Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Kita ingin hidup kita tidak lagi menilai kasih karunia itu dengan hidup murahan. Kalau ketakutan saudara, artinya adalah wah takut dihukum, takut Tuhan marah. Saudara, tapi kita yang telah menerima kasih karunia Tuhan, Dia menyerahkan dirinya. Kita tahu kita berada dalam pribadi yang aman. Maka hidup takut akan Tuhan, taat perintah Tuhan, itu bukan karena ketakutan sama Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Saudaraku, memang hidup kekristenan terlihat banyak aturan. Tetapi kita melihat di sini, aturan itu kita maknai. Bukan sebagai larangan tanpa alasan. Betul? Tetapi itu sebuah pagar untuk kita hidup tidak jatuh ke dalam jurang. Saya ulangin Bapak Ibu. Memang hidup kekristenan itu terlihat banyak aturan. Tetapi aturan-aturan itu bukan larangan tanpa alasan. Tetapi larangan-larangan itu adalah seperti, anjuran-anjuran itu seperti pagar. Yang menolong hidup kita untuk kita tidak jatuh ke dalam jurang. Saudaraku, untuk memahami bagian ini ada sebuah ilustrasi saudara. Ada dua keluarga. Keluarga yang pertama dan keluarga yang kedua. Keluarga, masing-masing keluarga ini mempunyai pola asuh kepada anaknya berbeda. Orang tua pertama adalah orang tua yang banyak memberikan wejangan. Dia mempunyai relasi yang baik dengan anak-anaknya tapi juga banyak wejangannya. Dan juga memberikan alasan. Ketika dia berkata, hati-hati nak dalam berteman. Boleh punya teman banyak tapi jangan lihat, jangan ikuti semua kehidupannya. Dan berkata tidak boleh nginap ya di rumah teman. Enggak boleh merokok. Enggak baik buat kesehatan. Jangan pulang malam-malam dan cari pacar yang seiman. Ini orang tua pertama. Orang tua kedua, dia takut anaknya kalau banyak larangan, nanti larang ini, larang itu, anaknya gak bahagia. Nanti anaknya kena mental health. Jadinya orang tua ini berpikir gak boleh banyak larangan. Maka orang tua ini berkata, apapun yang anaknya mau selalu diizinkan dan diberikan. Anaknya bilang, "Pah, Mah, boleh pacaran?" "Oh, tentu boleh." "Pah, Mah, boleh merokok?" "Boleh dong, jangan cuma sebatang. 5 bungkus sehari, gak apa-apa." Ditanya, "Pah, Mah, malam ini boleh gak pulang malam?" Papanya bilang, "Hah, pulang malam? Pulang pagi sama lu gak pulang, terserah." "Pah, Mah, kurang uang." "Oh, nih kartu kredit papa mama yang unlimited, lu pakai yang lu mau." Saudaraku, dengan dua pola asuh orang tua tadi, mana menurut saudara yang lebih mengasihi anaknya? Yang mana? 1 atau 2? 2? Wow. Enggak, 1 dong ya. Saudara, saya yakin saudara ya, saudara setuju dengan saya bahwa yang pertama itu yang lebih mengasihi anaknya. Bukan berarti orang tua pertama memberikan banyak larangan tapi gak punya relasi. Kan kita harusnya adalah koneksi dulu baru koreksi. Orang tua pertama memberikan banyak larangan. Kenapa? Takut anaknya masuk jurang. Tahu hidup di luar dari kekudusan Tuhan. Hidup tidak akan membawa kebahagiaan. Saudara, hidup dalam dosa dan kebebasan tanpa aturan kita tahu akan menghancurkan. Itulah saudara alasannya mengapa Tuhan saudara melihat dosa itu begitu mengerikan. Orang yang kecanduan akan lakukan dosa apapun, akan lakukan apapun saudara. Untuk memenuhi kenikmatan dirinya yang dia gak pernah puaskan. Orang yang selingkuh, memang sih ada selingkuh yang bahagia. Tapi saudara, orang-orang yang selingkuh di dalam kebahagiaannya mungkin yang sementara, terselip kesepian. Dan juga keluarganya akan hancur, bukan? Orang yang tidak jujur dalam pekerjaan dan perbuatannya.
suatu kali akan menanggung aib yang sangat besar, malu. Dan mungkin kalau ketahuan di dunia akan sangat malu. Apalagi nanti ketika di sorga ataupun di neraka, saudara, di situ. Terlebih lagi dosa itu utamanya merusak relasi kita dengan Tuhan, saudara. Saudaraku, mari kita yang sudah alami kasih Tuhan, mari kita hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, hormati Tuhan, bukan tadi, wah dosanya kok ngeri-ngeri ya Pak. Saudaraku, hidup takut akan Tuhan juga hidup yang sederhana, saudara. Melalui apa? Mari kita datang ibadah sebelum waktunya, kita hormati Tuhan. Mari kita siapin diri kita, datang kepada Tuhan, kita hormati Tuhan. Menuruti segala perintah Tuhan, bukan perintah yang besar-besar. Tapi dengan kita menyediakan waktu buat pasangan dengan anak, berusaha memberikan room of grace buat pasangan dan anak-anak kita. Itu juga menaati perintah Tuhan. Namun saudara, dunia tempat kita tinggal adalah dunia di mana mempunyai slogan achieve target, at any way, at any cost. Artinya apa saudara? Artinya adalah halalkan segala cara, yang penting target tercapai. Demi cuan, lakukan cara-cara kotor dalam bisnis. Semua orang juga melakukan. Gak apa-apa, yang penting dapat cuan. Selingkuh tipis-tipis, gak apa-apa. Tidak setia dengan pasangan, dengan pergi ke tempat pijat ataupun kemana, gak apa-apa. Tipis-tipis aja kok. Yang penting ada kenikmatan. Kan pasangan juga gak tahu. Nyontek gak apa-apa. Yang penting nilaiku bagus dan IPK ku bagus. Aku dipuji orang tuaku. Who cares? Saudaraku, dunia berkata kebahagiaan datang dari kebebasan tanpa batas. Tetapi firman Tuhan berkata, kebahagiaan itu datang dari hidup yang takut akan Tuhan. Saudaraku, saya menyadari ketika kita sudah diselamatkan, kita mengalami cinta kasih Tuhan, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kita masih bisa hidup tidak takut akan Tuhan. Betul? Betul? Cuma saya sendirian aja di sini? Betul? Saudaraku, tapi bagaimana ketika kita jatuh dalam dosa? Dan makin hari hidup kita ketika jatuh itu, kita tuh kehilangan kekuatan kita untuk hidup takut akan Tuhan. Makanya yang paling memberatkan ketika orang Kristen jatuh dalam dosa bukan karena kita takut kehilangan pengampunan Tuhan, bukan. Tapi karena kekuatan kita untuk hidup kudus, hidup takut akan Tuhan itu berkurang kekuatannya. Tapi saudara, kalau kita udah jatuh dalam dosa, hidup kita semakin kurang kekuatannya untuk hidup takut akan Tuhan, kita harus bagaimana? Oh Pak, saya akan hidup sungguh-sungguh, saya akan komitmen Pak, saya akan puasa Pak. Supaya saya bisa hidup kudus lagi. Bukan itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah dengarkan suara Tuhan memanggil kita. Marilah kepadaku yang letih, yang bobrok, yang hancur, yang rapuh. Datang kepada Tuhan. Mengalami pelukan dan cinta kasih Tuhan. Ketika kita merasa aman, diterima, aku yang bobrok, aku yang berdosa, aku yang tidak layak. Masih dicintai oleh Tuhan. Masih dicari oleh Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan nafas untuk aku meminta ampun sama Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang besar itu yang kita terima. Itulah bahan bakar kita. Untuk kita kembali taat pada Tuhan. Untuk kita kembali menuruti firman Tuhan. Untuk kita hidup takut akan Tuhan. Bukan kekuatan dan komitmen kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Yang telah kita terima dari Tuhan. Maka ketika kita hidup. Kita bukan ketakutan sama Tuhan. Tapi karena kita tahu saya ingin menghargai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan ini. Dengan hidup saya. Menghargai kasih karunia Tuhan dengan tidak lagi hidup murahan. Tetapi hidup yang menghargai kasih karunia Tuhan. Dan saya ingin menghormati Tuhan dalam hidup saya. Bapak Ibu mau mengecap kebaikan, keindahan Tuhan? Ingat kembali pengalaman, diselamatkan dan disertai Tuhan. Ingat yang terutama pengalaman kita ditemukan dan mengalami
keselamatan itu dalam Kristus. Yang kedua, hiduplah takut akan Tuhan. Hanya dari dua inilah yang pemazmur lihat. Walaupun semua tidak pasti, ada satu yang pasti. Kehadiran Tuhan dan kasih karunia-Nya yang akan terus mendampingi kita melewati keadaan yang tidak pasti. Amin. Mari kita berdoa. Dalam keheningan masing-masing kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Apakah hidup kita saat ini berbahagia? Semuanya mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Atau adakah saat ini kehidupan di luar Tuhan yang engkau nikmati? Engkau pikir itu bisa mendatangkan sukacita, kepuasan dalam hidup, tapi ternyata mendatangkan kekosongan. Karena ada perbuatan-perbuatan yang tidak menghormati Tuhan. Jikalau firman Tuhan hari ini, Roh Kudus dalam hatimu menegur engkau, bawa itu di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Dan kembali rasakan kasih karunia dan pengampunan-Nya. Ia mau mengampunimu. Ia mau memberikan kasih karunia dan pengampunan itu. Dan Ia mau engkau lepaskan segala hal yang membuatmu jauh darinya. Tuhan, Engkau telah mendengar setiap kami saat ini yang memohon ampun daripadamu. Kami menyadari Tuhan, kami mengais dan mencari kehidupan di luar Tuhan dan kami pikir itu dapat mendatangkan kebahagiaan. Tetapi ternyata Tuhan, kami menggali lubang kubur di mana kami jatuh dalam jurang. Tetapi kalau hari ini firman Tuhan menguatkan kami, berbicara dalam hati kami bahwa kami diterima aman dan berharga bukan karena ketaatan kami, tapi karena ketaatan Kristus. Maka kami datang membawa segala cacat, celah, kebobrokan dan kerapuhan diri kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Dan biarlah pengalaman kasih karunia-Mu itu yang menjadi bahan bakar untuk kami hidup buat Engkau dan hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diampuni dosanya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.